menikmati suasana Malang yang dingin ini. Aduh, sungguh-sungguh dingin sekali. Dingin Jadi sekali ya. ingin cepat-cepat punya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ya seperti biasa suasana Malang ini cukup dingin, gitu ya. Hari demi hari. Sekarang musim hujan lagi ya. Oh Sedang iya. musim hujan ya. Kita sebagai warga Malang dan juga calon warga Malang mungkin ya Amin. menikmati suasana indahnya Malang. Ya mungkin ada janda-janda. Oke. Terima kasih teman-teman telah datang di podcast kami ya. Bintang tamunya ini keren-keren semua. Ini ada salah satu pakar yang masing-masing ini ya. Dan juga mereka bisa dibilang juga meneliti mengenai tema ini ya dari kemarin. Mengamati, mencermati seperti itulah. Oke, gimana kabarnya Mas Alvin? Sehat? Alhamdulillah. Masih sehat? Ya. Alhamdulillah. Oke, kan beberapa hari yang lalu ini kan banyak sekali kejadian-kejadian yang itu sangat menyita kita ya. Dimulai kejadian yang pertama BBM naik. Ya, BBM naik. Kemudian yang tidak kalah lagi ada bencana kemanusiaan kemarin ya. Tragedi di Stadion Kanjuruhan yang sangat itu menyita perhatian publik Indonesia maupun mancanegara. Bahkan sampai media Timur Tengah, Al Jazeera yang terkenal itu ikut menyorot kejadian di Kanjuruhan. Bahkan media-media olahraga, beIN Sport, Sky Sport itu juga menyorot kejadian di Kanjuruhan kemarin. Ya kita sama-sama mendoakan semoga korban yang terkena diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga lapang kuburannya dan juga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan ya teman-teman semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan juga kemudahan nantinya. Amin. Tapi yang dari semua kejadian itu saya menyimpulkan teman-teman bahwasanya setiap apapun kejadian kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Kita harus tetap semangat dalam hidup ini. Terus menjalani gitu ya. Terus semangat gitu teman-teman. Jadi ini nggak ada minumnya ya. Mungkin kita bisa nyiapkan nanti ya. Oke, sekarang kan Indonesia ya. Kalau kita berbicara mengenai Indonesia. Indonesia ini kan banyak sekali keanekaragamannya, banyak sekali budayanya, banyak sekali agamanya, banyak sekali suku dan rasnya gitu ya. Dan Indonesia ini merupakan suatu kesatuan yang dari ujung Sabang sampai Merauke yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan di Indonesia ini termasuk negara yang menganut sistem demokrasi ya, menganut sistem negara hukum ya, negara demokrasi. Menurut pandangan Kak Alvin sendiri, demokrasi apa sebenarnya demokrasi itu? Oke, terima kasih kepada Bung Raffi. Jadi kalau kita telisik lebih jauh dan yang kita pelajari dan diajarkan di sekolah, demokrasi itu adalah suatu bentuk pemerintahan atau bentuk kekuasaan di dalam suatu negara yang simpelnya itu disebut dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, di situ maksudnya adalah bahwasanya rakyat itu memiliki kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara itu. Jadi rakyat itu akan dilibatkan dalam penentuan aturan-aturan yang terkait dengan negara. Jadi di situ pula rakyat nanti juga bisa mengganti kekuasaan lewat pemilihan umum. Jadi demokrasi itu lebih kepada hal-hal yang berbau terkait dengan keadilan dari rakyat. Nanti rakyat sendiri yang akan menentukan nasibnya sendiri. Jadi tidak seperti sistem-sistem seperti kerajaan, monarki gitu ya. Nah, kalau monarki itu kan secara turun-temurun, paten. Jadi keturunan hanya itu aja. Jadi putra-putra terbaik itu tidak akan terpilih kecuali mereka itu ada sistem keturunan dari raja-raja yang udah ada sebelumnya. Jadi itu lebih kepada hal yang seperti itu sih kalau menurut saya. Berarti kalau menurut pandangan Alvin sendiri, apakah Indonesia sudah cocok dengan sistem demokrasi yang ada sekarang? Karena kan dibilang tadi bahwa sebenarnya demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan dari rakyat untuk rakyat kan itu. Yeah. Apakah sudah cocok diterapkan di Indonesia ini? Oke.
Jadi kalau dibilang udah cocok atau tidaknya di Indonesia untuk sistem demokrasi sendiri, menurut saya itu sudah cocok sekali karena Indonesia ini memiliki dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan lain sebagainya. Jadi demokrasi ini akan menyatukan perbedaan itu semua. Jadi kalau di Indonesia itu kita kenal dengan yang namanya demokrasi Pancasila yang mendasar itu. Nah, demokrasi Pancasila ini memang dipandang sebagai sebuah bentuk sistem yang hanya ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat memang di Indonesia ini sistem demokrasinya udah bagus, sangat bagus, tapi kita lebih melihat permasalahan-permasalahannya dalam prakteknya. Jadi praktek-praktek demokrasi di Indonesia itu bisa dibilang masih kurang kalau dilihat dari sistem yang dibuat. Sistemnya bagus, tapi di dalam penerapannya prakteknya itu masih kurang sekali kalau bisa dilihat, seperti kasus-kasus pemilihan umum masih banyak yang namanya kecurangan. Berarti masih belum menerapkan sistem lu berjurdil gitu ya? Betul sekali. Oke, jadi kan agak sedikit menyentuh demokrasi ini ialah tidak memandang antara suku dan ras. Semua orang bisa berdemokrasi. Berarti kan di sana ada hak ya, hak setiap manusia. Menurut pandangan Mas Iksan, hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Alvin ya tentang Demokrasi dan demokrasi. Untuk demokrasi ya khususnya. Kalau untuk HAM sendiri, HAM itu kan hak asasi manusia, hak yang dikhususkan untuk seluruh manusia itu sendiri. Jadi tidak ada pengecualian. Semua manusia itu dari lahir sudah mempunyai yang namanya HAM, sudah mempunyai namanya hak. Jadi karena sudah memiliki dari lahir dan itu tidak bisa dicabut, maka HAM ini kalau kita bicarakan itu sesuatu yang absolut, sesuatu yang melekat pada diri manusia dari lahir hingga mati, tidak ada habisnya. Nah, maksudnya hak itu hak yang seperti apa? HAM itu yaitu bahwasanya seorang manusia itu memiliki kebebasan, memiliki kesetaraan dengan manusia lainnya. Jadi manusia itu tidak ada yang merasa dirugikan oleh adanya idealitas dari HAM ini. Jadi HAM itu mengharuskan bahwasanya manusia itu rata, manusia itu semuanya sama, adil. Jadi manusia itu tidak ada yang dikecualikan, semuanya mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, dan apabila melakukan tindakan kriminal atau mungkin tindakan lain sebagainya, mengacaukan atau merusakkan manusia lainnya, maka itu berarti dia telah melanggar konsep HAM itu sendiri. Berarti dia melanggar hak yang sudah dipatenkan oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri. Itu HAM. Oke. Jadi intinya itu ialah hak asasi manusia itu adalah sebuah kebebasan yang itu sebenarnya melekat di dalam hati manusia kan. Manusia punya hak, manusia punya kebebasan untuk mengekspresikan. Berarti misalkan berarti kan seperti halnya hak manusia untuk hak manusia untuk melakukan sebuah tindakan yang itu untuk kepentingan. Ya seperti halnya demonstrasi, itu kan hak mereka ya kan. Itu hak mereka. Jadi dalam dunia demokrasi seperti itu wajar ya? Wajar dalam demokrasi. Nah, kalau kita berbicara sekarang mengenai Islam dan demokrasi, Islam dan HAM, menurut pandangan Mas Alvin, Islam dan demokrasi itu seperti apa? Oke, jadi kalau kita membahas terkait dengan Islam dan kita membahas lagi terkait dengan demokrasi, memang itu adalah hal-hal yang sudah lama sebenarnya, sudah lama dibahas. Nah, kalau untuk demokrasi sendiri, dalam demokrasi itu kan sebenarnya kalau bisa dilihat dikaitkan dengan Islam itu ada keterkaitan antara demokrasi dan Islam, di mana dalam sistem-sistem demokrasi dan sistem-sistem Islam itu sama-sama itu memiliki prinsip terkait dengan
musyawarah. Oke. Terkait dengan musyawarah, di mana setiap masalah, setiap aturan itu harus dibuat atau diputuskan berdasarkan musyawarah atau keputusan bersama. Oke. Nah, dan hal-hal seperti itu ya, kalau dalam demokrasi itu kan termasuk dengan pemilu dan sebagainya. Nah, dalam Islam juga itu ada yang namanya perwakilan, sistem perwakilan. Hewan gitu ya, Dewan kayak perwakilan. hewan gitu Nah, ya. dan dalam demokrasi itu juga terlihat dalam demokrasinya Indonesia ya, contohnya itu seperti pemilihan DPR itu sebagai perwakilan rakyat. Nah, kalau dari sisi-sisi itu memang sudah terlihat bahwa memang ada keterkaitan sebenarnya antara Islam dan demokrasi, ada kesamaan maksudnya, ada kesamaan apa sistem dan prinsip. Tapi kalau dilihat dari praktek memang di sini tidak sesederhana yang namanya sistem. Biasanya terjadi perbedaan-perbedaan di praktek. Biasanya kalau di praktek itu contoh seperti Islam itu dari Nabi dulu, dari Nabi Muhammad SAW ketika dia wafat itu kan pemilihan pengganti pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan Nabi itu kan dilakukan secara demokratis. Secara bermusyawarah gitu ya, secara bermusyawarah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, Utsman itu dipilih secara demokratis. Nah, setelah itu kan bisa dilihat bahwa itu dilakukan secara demokratis. Nah, itu pun sesuai kan dengan yang namanya demokrasi. Islam itu sesuai. Nah, hal-hal yang selanjutnya terjadi adalah kepemimpinan daripada dinasti-dinasti. Di situ kan udah mulai kan terjadi gaya kepemimpinan monarki. Jadi kalau dilihat dari segi demokrasi itu kan sudah tidak menunjukkan demokrasi, di mana semua keputusan itu dilakukan oleh raja dan raja nanti regenerasinya itu ditentukan oleh keturunan mereka sendiri. Oke, jadi saya masih ingat itu kalau kita melihat secara historiografi sejarah ya, ketika itu memang ketika Rasulullah wafat itu umat Islam ini bingung menentukan pemimpin. Ada yang dari dari golongan Ansor itu mengangkat sendiri, golongan Muhajirin mengangkat sendiri. Tapi kebijaksanaan Abu Bakar ini yang dilihat ketika melihat situasi kondisi konflik yang sangat menjadi-jadi, di situ Abu Bakar turun tangan. Di situ kaum Ansor memilih kaum dari Ansornya sendiri, kemudian dari kaum Muhajirin memilih dari pertama Abu Bakar menunjuk Umar. Abu Bakar menunjuk Umar, tapi Umar sendiri tidak mau. Umar sendiri menyerahkan ke Abu Bakar. Dan akhirnya itu dipilih secara musyawarah oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka sepakatlah Abu Bakar. Kemudian memang benar yang dikatakan saudara Alvin ya, karena pada saat Khulafaur Rasyidin ini sudah wafat semua, kemudian barulah muncul yang namanya sistem monarki, di mana keturunan itu ya paten dari keturunan raja. Itu udah bisa diganti. Tidak bisa diganti ya. Beruntungnya Indonesia tidak seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa melihat teman-teman bahwasanya Islam dan demokrasi ini adalah sebuah hal yang dari dulu tidak dapat dipisahkan ya. Ada keterkaitan. Islam dari dulu juga menjunjung yang namanya musyawarah. Itu ada di Quran surat Al-Asyura ayat 38. Demokrasi juga sistemnya ada yang namanya musyawarah. Yaitu ada pemilihan umum dan lain-lain seperti itu. Hanya saja mungkin perbedaannya ketika dulu pada zaman umat Islam, pada zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, itu tidak ada yang namanya demonstrasi. Mungkin tidak ada ya. Tapi kalau di Indonesia ada. Menurut saudara Alvin sendiri, orang-orang yang melaksanakan demonstrasi terhadap peraturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah ada untungnya, apakah ada ruginya atau bagaimana dari pandangan saudara Alvin terhadap orang, mungkin kawan-kawan kita ya, sesama-sama mahasiswa yang melakukan demonstrasi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi terkait membahas dengan demonstrasi. Jadi demonstrasi ini memang adalah produk daripada demokrasi. Bagian ya, bisa dibilang bagian daripada demokrasi itu sendiri. Nah,
seringkali itu kalau kita bahas juga dalam sudut pandang orang Islam sekarang, banyak juga itu yang mengatakan bahwasanya ya kalau dalam Islam itu kita nggak boleh untuk melakukan demo, karena nggak boleh untuk melawan pemerintah nggak boleh. yang sah, apalagi ya pemerintah yang sah. Karena di situ kan udah dijelaskan tidak boleh untuk melawan pemerintah. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia ini kan sudah dibuat aturan, udah disepakati bahwa demonstrasi itu diperbolehkan. Kenapa? Ketika ketika ada aturan pemerintah atau sesuatu hal yang pemerintah itu buat itu salah, maka kita itu diperbolehkan untuk mengkoreksi itu. Nah, dan dalam Islam sendiri itu saya juga meyakini bahwa ketika ada yang salah, maka kita perlu memperbaiki. Seperti kata-katanya para ulama kita sekarang, katakanlah yang hak adalah yang hak dan yang batil adalah yang batil. Jadi kalau kita lihat untuk teman-teman yang melakukan demonstrasi itu, menurut saya udah kalau untuk dibilang untung atau tidak, memang tidak ada keuntungan secara material dan sebagainya, mobilitas. Tapi di situ setidaknya kita itu punya kepuasan untuk kita mengutarakan bagaimana keluh kesah yang kita punya dari misalnya peraturan yang kita buat. Mungkin ada contoh peraturan yang membuat para mungkin teman-teman kita mahasiswa atau rakyat itu melakukan demonstrasi. Mungkin salah satu atau salah dua contoh kebijakan. Oke. Salah satunya yang paling hangat kemarin yang mahasiswa itu sampai demonya luar biasa itu RUU KUHP. Nah, terkait dengan kita tidak boleh Omnibus Law itu Terkait dengan RUU KUHP itu kan kebebasan kita berpendapat itu kan dikebiri luar biasa. Kita tidak boleh mengkritik ini. Ketika orang tersinggung akan jadi ini. Jadi dari hal-hal itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan demokrasi, memang inilah masalah-masalah yang akan menurunkan indeks demokrasinya kita. Nah, dan sekarang bisa kita lihat di media-media luar negeri yang mensurvei indeks demokrasi. Indeks demokrasi kita sekarang turun, rendah banget. Anjlok kalau bisa dibilang itu, karena berbagai macam kasus yang terjadi. Ya, salah satunya itu ketika publik dibungkam dengan aturan-aturan yang dibuat oleh wakil kita yang sebenarnya itu tidak ditanyakan kepada kita ya. Dibuat untuk mungkin untuk kepentingan mereka, ya kita juga tidak boleh seujon. Tahan dulu Mas Alvin. Mas Isan, tadi kan Mas Alvin sudah mengatakan bahwasanya demokrasi di Indonesia sekarang itu kebebasan berpendapat kita. Hak ya itu masuk hak kan ya. Kebebasan berpendapat kita itu sekarang dikebiri, dibatasi lah. Apakah itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Mas Isan. Tadi kan membahas tentang Omnibus Law dan perubahan apa tadi? RUU KUHP. Nah, jadi masalah kalau Omnibus Law itu kan, kalau dari yang saya baca itu bagaimana itu pemerintah itu membatasi dari petani misalnya itu dari penghasilannya itu dibatasi, produksinya itu sebesar ini saja dibatasinya, terus gajinya juga sebesar ini dibatasi. Tidak seperti sebelumnya, sebelum Omnibus Law itu digencarkan itu para petani dan para pengusaha pabrik itu masih lebih luas dalam berpenghasilannya. Nah, kenapa itu jadi masalah dalam HAM itu sendiri? Karena pembatasan oleh kerja itu kan anggapannya dari mereka ini kerja, hasilnya dari hasil jerih payah mereka itu berkurang esensinya. Padahal kan mereka sudah susah payah. Misalnya para petani menanam panenannya itu sebesar ini, tapi setelah Omnibus Law itu diberlakukan, ada pembatasan. Ya, ada pembatasan terus pada akhirnya kan indeks peluncuran hasilnya itu ke pasar itu semakin berkurang. Pada akhirnya kan daripada petani itu sendiri mengalami kerugian dalam itu pembatasan. Nah, jadi itu kan kalau dalam undang-undang kerja itu sendiri kan pasti seorang pengusaha atau seorang pekerja itu memiliki hak untuk mendapatkan gaji atau upah atas hasil dari jerih payahnya. Nah, ketika ada pembatasan ini, otomatis kan dari apa yang mereka usahakan itu, mereka itu mendapat
hasil yang lebih kurang, maksudnya untung yang lebih kurang daripada sebelumnya. Jadi itu menurut saya itu termasuk dari pelanggaran HAM. Walaupun mungkin sudah disahkan oleh pemerintah sendiri, sudah disahkan, tapi secara esensi itu melanggar HAM gitu. Oke. Makanya banyak yang protes ya. Banyak yang protes itu. Oke, ketika tadi ada yang namanya Omnibus Law lah, RUU KUHP lah, atau yang terbaru kan ini UU ITE tentang kita kebebasan berpendapat untuk apa ya, mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika kita mengkritik itu dibatasi, direduksi, otomatis kita berpikir ulang cara apa yang pantas untuk bisa cara apa yang pantas untuk bisa membuat peraturan ini itu setirnya dibatalkan. Nah, ketika adanya UU ITE, RUU KUHP dalam pembatasan hak berpendapat kita, apakah itu juga melanggar yang namanya HAM? Oke. Mengenai keterbatasan kita dalam berpendapat. Iya, mungkin ini ada sangkut pautnya juga dengan demokrasi ya. Iya. Itu kan dulu pernah ketika masa-masa Covid itu, kalau nggak salah tahun 2021 itu ada mahasiswa dari, kalau nggak salah dari Universitas Merdeka, atau mungkin maaf ya kalau saya agak lupa, itu pernah mengadakan seminar online. Okay. Nah, seminar online itu apa ya, kurang lebihnya itu membahas tentang masalah Covid kan, masalah Covid yang semakin angka kematian atau kerugian yang didapatkan oleh terus bertambah parahnya kondisi pandemi Covid itu. Nah, mereka itu menawarkan solusi dalam seminar ini. Apakah perlu ganti presiden? Oke. Nah, apakah perlu ganti presiden untuk mengatur bagaimana arus penjagaan atau satgas Covid ini agar mungkin masyarakat itu lebih enak dalam beradaptasi di yang pada masanya itu new normal itu. Nah, jadi mereka beranggapan bahwasanya dengan mengganti presiden secara tidak langsung kan tatanan dari pemerintah kan berubah juga, dari dewannya, dari departemennya dan lain sebagainya berubah. Jadi itu sekaligus juga pada tata peraturannya. Kan setiap pemimpin kan dari presiden pertama Soekarno-Hatta, sampaikan sekarang kan Pak Jokowi punya peraturan yang berbeda kan ya? Punya kebijakan yang berbeda. Dan yang membedakan secara jelas itu ada ciri khasnya masing-masing. Okay. Semisal Pak Soekarno dulu lebih condong pada sosialisme, karena dulunya itu gerakan komunisme dan sosialisme itu cukup ketat pada masanya. Iya, ada PNI, PKI, Masyumi itu juga itu. Ketika itu benar-benar menguasai dulu ya. Nah, terus juga di zamannya Soeharto kan segala yang berbau komunisme dan sosialisme itu dihapuskan. Bumi hanguskan. Nah, seterusnya sampai pada Pak Jokowi kan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi mereka beranggapan bahwasanya ganti presiden, penanganan Covid itu berubah. Jadinya masyarakat itu lebih enak dengan Covid ini. Nah, itu kan setelah undangan dari seminar itu diluaskan secara online. Nah, itu dari pihak pemerintah itu langsung membungkam pelaksanaan acara tersebut. Jadinya seminarnya itu dibatalkan. Nah, terus ada oknum-oknum tertentu. Ini entah dari pemerintah atau dari mananya itu blackmail itu kayak mengancam. Mengancam secara pribadi, secara sosial media. Kamu ini masih mahasiswa kok berani-berani bilang ganti presiden gitu secara garis luasnya. Nah, itu kan melanggar kebebasan mereka dalam berpendapat. Padahal kan ganti presiden itu bukan berarti kita itu harus melengsarkan presiden yang sekarang, tetapi itu kan cuman apa ya, suatu solusi, bukan berarti solusinya mutlak itu. Sebuah pendapat. Ya, hanya sebuah pendapat ya, yang sebuah pendapat yang diutarakan. Iya, kan cuman diskusi aja itu. Kalau kayak perintah, misalnya dikirim surat resmi dari pihak kampusnya, misalnya surat perintah pengunduran. Nah, misalnya itu super semar ya. Nah, itu baru nggak boleh dari mahasiswa.
Ini kan cuma diskusi. Oke. Jadi kalau semacam itu dilarang itu pelanggaran HAM itu. Oke. Padahal diskusi termasuk produk dari demokrasi. Iya, Kita diskusi bermusyawarah Musyawarah. menentukan solusi yang sesuai. Sesuai. Ya sekiranya mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dirasa kurang pas, kita bisa membantu. Bisa bantu. Sekiranya kita bisa membantu, oh kurang ini. Oke, seperti itu. Jadi mungkin ya, oke, mungkin itu ya sekilas dari demokrasi dan HAM sekiranya. Kalau sekarang ini kan COVID sudah mulai reda, jadi keadaan sudah bisa kembali normal seperti itu ya. Dan pelaksanaan mungkin untuk saat ini, apakah sebuah demokrasi maupun HAM itu bisa kembali berjaya? Kita tahu pada zaman Soeharto mungkin kebebasan pers itu dibatasi. Kemudian pada zaman B.J. Habibie dibuka kembali walaupun tidak banyak. Pada zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kebebasan pers, HAM, kemudian demokrasi itu hidup. Kemudian pada zaman sekarang ini mungkin ada sebuah pembatasan seperti itu ya. Menurut pendapat dari teman-teman, apakah suatu saat kebebasan HAM, kebebasan demokrasi itu bisa bangkit? Mungkin dari Mas Alvin dulu secara Oke. pandangan. Jadi kalau menurut saya, kalau melihat dari kondisi sekarang, memang demokrasi di negara kita ini sangat-sangat kritis sekali kalau bisa dibilang. Belum Itu sembuh gitu ya. belum sembuh. Soalnya berbagai macam kontroversial juga terjadi di pemerintah, kasus-kasus yang terjadi. Saya juga memandang dan melihat bagaimana juga di pemerintahan kita kemarin kan viral sekali seperti kasusnya dihacknya Kominfo, Iya. Bjorka. Itu kan sangat-sangat viral sekali. Kenapa kok bisa departemen seperti Kominfo, sekelas Kominfo itu bisa dihack? Itu Oke. apakah di dalam orang-orang di dalam itu yang bekerja itu kan apa di situ bukan orang yang kompeten dengan bidangnya gitu. Soalnya kan biasanya sistem politiknya kita juga selalu mengangkat orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten tapi atas dasar terima kasih politik. Dari itu. Berarti ini ya, Dari itu juga ada namanya politik balas budi. balas mungkin ya. budi. Politik etis itu Politik terjadi pada zaman Belanda itu. Politik namanya politik etis gitu. Politik Oh balas itu budi. ada sekarang. Dan itu saya memandang itu Oh. ada sekarang. Nah ini hanya pandangan, Pandangan. hanya pandangan. Dan jangan sampai saya disomasi Oke. Jadi seperti itu bukan saja terjadi di Kominfo. Oke. Bagaimana sekarang di PT Garuda, PT Pertamina itu sebenarnya kalau kita lihat juga itu sedang terjadi gejolak-gejolak, bagaimana mereka itu menuju ke arah yang kritis untuk keuangannya mereka, walaupun di TV itu sekarang tidak terlalu banyak diberitakan. Oke. Kalau menurut saya untuk kebangkitan demokrasinya kita itu saya optimis, insya Allah mungkin nanti akan bangkit dengan juga bergantinya para pemimpin-pemimpin Oke. kita. Jadi untuk masalah-masalah terkait dengan demokrasi ya insya Allah kita optimis mungkin nanti akan bangkit dengan bergantinya pemimpin-pemimpin kita ya, asalkan juga kita tidak melakukan kudeta. Kalau Oke. sekitar berpendapat kan Iya. tidak masalah. Kita bisa menggantinya lewat pemilihan umum 2024. Oke. Tahan dulu Mas Alvin. Terima kasih. Oke. Tadi break dulu sebentar ya, mungkin ada kegiatan lain. Suasananya makin mendung ini, hujan rintik-rintik di Kota Malang. Gimana sejuk ya? Sejuk sekali, dingin. Jadi pengen meluk nih. Oke, jadi kan tadi udah dibahas mengenai apakah demokrasi ini bisa hidup kembali dan katanya Saudara Alvin bisa ya. Bisa. Insya Allah bisa. Kemudian kalau untuk HAM sendiri, apakah mungkin ya beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian apakah hak asasi manusia atau HAM ini bisa kembali hidup? Oke. Untuk HAM sendiri sebenarnya itu masalah yang rumit ya. Sebenarnya sebagian besar masalah yang dikategorikan masalah HAM itu sangat erat kaitannya dengan korupsi.
korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, kenapa dikatakan korupsi itu sangat lekat dengan kasus HAM? Karena setelah ditindak pidanakan pasti itu kalau secara keadilan kan divonisnya itu misalnya telah membunuh seseorang, misalnya divonis selama 10 tahun. Nah, karena ada kasus korupsi, karena ada kejadian korupsi, jadinya yang jadinya 10 tahun jadi 1 hari pun tidak sampai. Oke. Kenapa? Karena sudah dibebaskan dengan uang suapan. Nah, kenapa HAM itu sulit untuk diperbaiki lagi, maksudnya pelaksanaannya atau penyelenggaraannya? Karena Indonesia untuk sekarang itu masih terlalu menyepelekan atau mungkin melebih-lebihkan suatu perkara yang itu dianggap hukum. Misalnya dulu di tahun 2015 itu pernah ada kasus nenek Asina atau Asia itu pernah mencuri kayu kan, mencari pohon itu. Nah itu sekedar mencuri itu kan ya wajar dihukumi. Cuman bagaimana dengan kasus-kasus lainnya yang itu jauh lebih berat daripada kasus Nenek yang mencuri pohon-pohon itu. Nah itu kan kalau secara keadilan kan itu seharusnya dihukumnya lebih berat daripada mencuri ini. Nah tapi kenyataannya nenek yang mencuri pohon ini itu ditindak lebih berat daripada yang kasusnya lebih berat, misalnya korupsi, terus pembunuhan atau sengketa dari para orang-orang yang memiliki status tinggi, sosial tinggi, yang mana itu apabila kalau mereka itu nama mereka itu tercoreng, itu akan berpengaruh pada wajah publik. Nah, tapi kan kalau secara keadilan kan mestinya mereka itu dihukum lebih berat karena memang pelanggaran yang mereka lakukan itu memang lebih berat. Seharusnya kan seperti itu. Nah, jadi pertama kalau untuk HAM itu untuk menjadi pelaksanaan yang lebih kuat, pertama itu yaitu KPK. KPK itu perlu di reformasi dulu. KPK ya, Ya, KPK. KPK ingat. Jadi KPK itu kalau secara struktural mungkin sudah oke lah, maksudnya dari sistemnya, terus apalagi sistemnya, struktural organisasinya. Cuman yang jadi masalah itu pelaksanaan di lapangan. Nah, karena kan sebagus-bagusnya sistem, sebagus-bagusnya rencana, kalau sedikit saja disenggol dengan yang namanya uang suapan, lemah, itu berarti dari pelaksanaannya memang sangat kurang. Nah, jadi itu. Berarti para tokohnya ini harus juga itu ya. Iya. Para tokohnya harus di sosialisasi lah. Amanahnya Kesadaran. Keislamannya dulu. Tanyakan itu. Oke. Nah, jadi KPK terus untuk HAM ini semakin ditegakkan, yaitu tadi misalnya kalau di Indonesia kan dibandingkan negara-negara asing misalnya di Amerika, di negara-negara Eropa, kan masalah di sana kan umumnya itu masalah rasisme. Masalah tentang antar suku, antar etnis. Sedangkan di Indonesia ini lebih kepada antar agama. Misalnya kasus penistaan agama dan lain sebagainya. Nah, rumitnya di Indonesia ini seringkali dari penyelenggaraan pemerintahnya itu ditertawakan oleh negara lain. Kenapa? Karena masalah yang sangat kecil itu dibesar-besarkannya itu melebihi melebihi ekspektasi gitulah. Misalnya sekedar salah menyebutkan ayat. Benar, misalnya salah menyebutkan ayat, misalnya menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'annya, dalam agama Islam, menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an. Itu menyebutkan artinya, misalnya lafaznya salah dikit ya, tapi penjelasannya bagus. Nah, salah sedikit itu aja itu dicemooh langsung oleh para netizen. Nah, misalnya terus itu kan setelah dicemooh itu dilebar-lebarkan. Oh, orang yang membacakan ayat ini itu tidak ahli, tidak profesional. Jadi yang dibahasnya itu tidak valid. Padahal kan kan dalam pembahasan itu kan tidak harus tekstual kan, tidak harus tekstual. Yang penting maksudnya itu kena. Gitu. Salah sedikit saja itu langsung dihujat, jadi masalah, terus dilebar-lebarkan. Ustadz ini sesat, Ustadz ini sebagainya. Itu intoleran. Toleran.
otomatis itu bagi orang luar negeri yang di negara mereka itu tidak ada masalah tersebut itu jadi bahan tertawaan. Justru menertawakan kita ya, Iya. dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang itu sifatnya remeh ya. Sepele. Sepele. Oke. Nah, jadi untuk masalah keagamaan dan masalah rasisme itu, untuk HAM itu sendiri, jadi apa ya, masalahnya itu pada para netizennya mungkin karena terlalu mencemooh ya. Nah itu, jadi untuk pelaksanaan HAM sendiri itu sepatutnya pemerintah itu lebih ketat dalam peraturan yang ada dalam sosmed itu sendiri. Jadi misalnya apa ya, kan di Instagram atau misalnya di Facebook itu kan ada tombol laporkan. Oke. Nah, tombol laporkan. Pastikan setiap laporan yang didapat itu pasti selain masuk ke pihak Instagram atau Facebooknya sendiri, itu juga pasti masuk kepada pihak aparat yang ada di negara tersebut. Nah, kalau misalnya negara tersebut tidak peduli, misalnya dapat laporan itu B aja kalau dalam bahasa gaulnya, kan itu dibiarkan terus, akhirnya jadi membudaya. Jadi budaya cemooh itu, budaya hujat itu semakin membludak, semakin parah. Pada akhirnya hal yang kecil tadi semakin besar dan semakin besar. Jadi masalah. Jadi pemerintah itu harus lebih Kooperatif. harus lebih kooperatif dalam pengaturan sosmed itu sendiri. Oke. Jadi Itu itu ya. sangat bermakna sekali ya, mengenai HAM dan juga demokrasi ini sangat unik sekali untuk kita bahas. Namun karena mungkin keterbatasan waktu yang kita miliki ya, jadi mungkin obrolan kita sampai sini aja. Mungkin ke depan nanti kita bisa ngobrol lagi ya, atau mungkin Islam dan demokrasi part 2, Islam dan HAM part 2 gitu ya. Amin. Gitu ya. Semoga Ya, ada bisa ya. kelanjutan di sana. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari teman-teman tadi ini, sebenarnya Islam dan demokrasi itu juga ada keterkaitan, di mana Islam juga menjunjung tinggi musyawarah, Islam juga menjunjung tinggi hak untuk berpendapat. Kemudian Islam dan HAM juga, Islam juga menjunjung tinggi apa yang namanya itu hak asasi manusia. Islam juga membolehkan untuk umat manusia itu berpendapat, bermunculan di publik seperti itu. Nah, kalau Islam tidak seperti itu, maka Islam akan dirasa mungkin akan ketinggalan ya. Islam mungkin dirasa seperti agama yang terbelakang, itu sangat tidak kita inginkan. Islam dari dulu sampai sekarang itu adalah agama yang sangat universal. Islam sangat membuka. Iya, Islam juga menjunjung tinggi yang namanya hak berpendapat. Islam juga menjunjung tinggi hak yang namanya untuk bermusyawarah, itu sangat ditekankan oleh Islam seperti itu. Nah, mungkin itu pembahasan kita, obrolan kita untuk kali ini ya. Iya. Tapi dari tadi nggak ada kopi ya, jadi itu ya. Karena mungkin keterbatasan waktu. Terima kasih Mas Alvin. Siap. Mas Isan, terima kasih banyak. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, mungkin itu dulu dari kami ya, selaku para orang-orang yang mungkin tidak apa-apa, tidak dengan materi-materi yang ya, mungkin semoga ini materi tidak menepi ke jurang ya. Amin. Semoga tidak dipermasalahkan di kepolisian ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.